barayakita.com. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Cerita pengalaman pribadi dari orang-orang yang pernah mengalaminya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Selamat malam untuk Baraya dimanapun berada. Kembali saya hadir menemani malam hari Baraya bersama saya Aka dan juga rekan saya Aldi Salman. Kita berdua hadir dalam program kesayangan kita, Cermis, cerita misteri. Boleh percaya, boleh tidak. Nah gitu ya Baraya. Apa kabar Aldi? Alhamdulillah baik. Kang Aka sendiri gimana kabarnya? Aku baik-baik aja ya. Gimana kamu selama seminggu ini punya pengalaman gak sih? Hal-hal yang unik, yang menarik, yang rada-rada berbau mistis, ada gak? Untungnya sih belum ada ya. Belum. Tapi kamu pengen gak sih? Jangan juga dan apa ya, agak serem sih ngalaminnya. Tapi Kang Aka kalau misalnya boleh cerita, jadi kan aku pernah mainnya ke Lawang Sewu. Oh oke. Pengalaman ke Lawang Sewu. Mau diceritain sekarang apa nanti aja nih? Nanti ya kali ya. Boleh nanti juga. Itu wah menarik. Menarik. Jadi kita buat next episode kita akan bahas pengalaman ke Lawang Sewu. Karena Lawang Sewu itu kan dikenal dengan banyak pintu. Oh gitu. Pintu 1000 lah. Jadi kalau di Indonesia kan Lawang Sewu kan lawang tuh pintu, Sewu itu kan 1000. Oke, jadi intinya kalau secara teasernya nih cerita Aldi di Lawang Sewu itu ada sesuatu gitu ya? Ada, dan itu tuh ada, wah ceritanya sih menyeramkan banget. Oke. Di balik cerita itu ya. Kamu berani bersumpah dengan cerita ini? Bersumpah apa dulu nih? Berani sumpah nggak? Kan sumpah tuh banyak ya. Ada sumpah apa aja? Ada sumpah palapa. Sumpah palapa. Sumpah apa? Sumpah pemuda itu paling bagus. Oke, sumpah pemuda. Oke. Tapi sayangnya kamu berani nggak kalau kamu ini disumpah pocong? Nah itu, saya sering dengar istilah itu sih Kang Aka. Sumpah pocong. Yang bahkan ini bukan dilakukan oleh hanya masyarakat sekitar gitu ya, atau orang-orang terutama yang ada di pelosok, tapi dilakukan juga oleh seorang public figure yang mungkin namanya sudah terkenal di masyarakat Indonesia. Sebelum nanti kita membahas lebih jauh ya untuk Baraya, aku pengen kasih tahu dulu nih buat Baraya dan Aldi juga. Sebenarnya sumpah pocong itu apa ya? Nah, apakah dalam benak kamu ketika mendengar sumpah pocong, berarti si pocong yang melakukan sumpah ya? Atau kita bersumpah dengan pocong? Kayaknya ya, sumpah pocong itu kita berani bersumpah dengan posisi dikasih kain kapan gitu. Jadi bentuknya itu sumpah pocong. Oke, that's right ya. Jadi begini, sumpah pocong ini, jadi bukan kita sumpah kepada pocong, ya betul. Atau pocong melakukan sumpah ya. Ya, jadi ternyata sumpah pocong ini adalah sumpah tadi yang dilakukan oleh seseorang ini dalam keadaan terbalut kain kafan seperti layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah ini dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda ya. Misalnya pelaku sumpah tidak dipocongi tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk. Kamu berani nggak? Tapi ya kayak dibalik berani. Tapi kalau misalnya memang ada sebagian orang yang melakukan itu, mungkin ada satu faktor karena tidak kuat akan tuduhan, kemudian dia memang benar-benar ingin membuktikan. Bahkan ingin membuktikan kebenarannya pun ya salah satunya dilakukan dengan sumpah pocong ini. Jadi memang mungkin ada tekad dalam diri bahwa ini tuh benar gitu, bahwa saya tuh tidak melakukan ini gitu. Bahkan saking beraninya, mungkin ada orang juga ya berdasarkan tuntutan juga. Oke, kalau kamu misalnya merasa benar diri kamu,
kamu berani nggak sumpah pocong? Nah bisa suka digitukan kan? Oke. Nah sumpah pocong ya. Jadi cara, nah ini ada caranya ya. Kalau tadi kita tahu dulu nih sumpah pocong ini ya. Jadi karena mungkin saking nggak percayanya nih Aldi, misalnya aku tuh gak ngelakuin itu gitu kan. Ya udah deh aku berani sumpah pocong. Nah itu dia gitu kan. Tapi ya kalau aku pribadi kayak aku nggak mau sih ngelakuin itu. Kamu berani nggak? Maksudnya didandanin pakai kain kafan, dicocokin ininya. Kalau misalnya ya kakak, mending ya aku sih berani kalau misalnya memang tugasnya adalah bermain film misalnya ada undangan nih. Kamu jadi kalau jadi nanti aktor horor, kamu mau jadi pocong ya? Mau jadi pocong sih. Gak bisa contoh nih, ditawarin misalnya main film, kemudian ada adegan buat sumpah pocong tersebut gitu. Kalau misalnya dalam ranahnya film sih nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi kamu nggak takut sama kain kafannya nih? Ya agak ngeri sih sebenarnya sih ya. Tapi karena mungkin gitu kita mindset kita atau psikologis kita, oh ini memang karena untuk tujuannya adalah untuk apa bermain film sih, it's okay. Tapi kalau dalam kehidupan nyata saya mikir 1000 kali kakak. Aduh ya. Jadi ini kekuatan pembuktian dalam sumpah pocong gitu ya. Iya betul. Ya, jadi sebenarnya lebih kepada menegaskan ya, kepada menegaskan bahwa saya tuh tidak melakukan hal tersebut atau tidak melakukan apa yang dituduhkan. Gitu. Tapi ini ada konsekuensinya loh Aldi, aku baca nah, ini ada jangan main-main ya, karena sumpah pocong ini ritual melanggar janji gitu ya. Jadi kayak konsekuensinya itu apabila keterangan atau janjinya tidak benar, yang bersumpah diyakini katanya ya akan mendapatkan hukuman atau laknat dari Tuhan. Nah itu dia. Bahkan beresiko kematian bila benar-benar dilakukan terbukti berbohong. Gitu. Jadi sumpah ini atau sumpah pocong ini tata caranya nih. Tadi kan tata caranya pelaku ada 2 katanya gitu. Satu, si pelaku sumpah pocong ini tidak dipocongi tetapi hanya dikerudungi kain kafan dengan posisi duduk gitu. Nah dalam sejarah ini tidak ada satupun literatur yang membahas secara khusus tentang sumpah pocong ini. Tapi menurut orang tua ya, sumpah ini sudah ada sejak zaman dulu dan jadi semacam ritual kepercayaan begitu. Nah jadi yang kalau yang kedua mah ya benar-benar posisinya kayak jenazah dibungkus. Nah itu dia yang seram ya. Gitu loh ya. Nah tapi kalau kata kamu ketika orang melakukan sumpah pocong, kira-kira ada pocong ngikutin? Ya masalahnya itu pocongnya terlihat atau tidak gitu sih. Ada serem juga ya. Jadi kalau misalkan ya mau sumpah pocong berarti beli dulu kain kafan, terus ya harus banyak orang-orang kan. Iya, tapi dibandingkan sumpah pocong ya, mending sekalian cosplay jadi pocong gitu. Kan di alun-alun banyak tuh. Udah aja langsung aja ke kuburan gitu ya. Terus kubur aja sekalian. Tapi kalau aku sih nggak mau, takutnya kalau misalkan ini kan kita nggak bisa bergerak Ardi ketika kita jadi sumpah pocong. Kalau misalkan kita dipocongi kayak mayat gitu kan. Iya betul. Saya kayak tiduran gitu. Tapi kakak jangan salah ya, itu tuh pernah dilakukan oleh public figure juga. Siapa coba kita lihat, kita cek siapa yang pernah public figure yang melakukan sumpah pocong. Kalau nggak salah ya, ini dulu aku pernah lihat, udah lama banget lagi. Itu tuh ada Arya Wiguna yang demi Tuhan sampai gedor-gedor. Demi Tuhan subur. Nah, kita lihat ya, Oke, baik, kita akan buka dulu. Yang pernah sumpah pocong mana ya? Ada. Coba saya coba searching. Oh iya, sumpah pocong Arya Wiguna. Tuh, betul ada ya. Sumpah pocong Arya Wiguna pada Farhad Abbas terbukti. Ini beritanya sekitar tahun 2014 nih. Sumpah pocong yang dilakukan Arya Wiguna soal hubungan spesial yang terjadi antara Farhad Abbas dengan juru bicaranya Regina akhirnya terbukti. Usai Regina mendaftarkan gugatan cerai pada suaminya, Farhad pun terang-terangan kalau akan menikah
ibu satu anak ini setelah resmi menyandang status janda. Oke. Jadi si Arya Wigunanya ini mungkin rela bersumpah pocong ya. Oke. Jadi untuk membuktikan ternyata beneran terjadi. Tapi ini sih kayaknya memang dikomporin sama Farhad Abbas ya kalau dipikir-pikir lagi. Ini juga berita Farhad bicara soal sumpah pocong Ariel Luna. Ini alasan Farhad Abbas meminta Ariel Luna melakukan sumpah pocong. Oke. Kita nggak komentar deh kalau masalah artis ya. Iya, siap. Yang pastinya Baraya malam hari ini setidaknya Baraya sudah tahu ya yang namanya sumpah pocong ini. Nah, aku pengen melihat sumpah pocong. Kalau kita sumpah pocong dikaitkan dengan sosok pocongnya nih, dikaitkan dengan mistisnya gitu kan. Maksudnya tuh misteri sumpah pocong ini nih, salah satu makhluk gaib kan pocong itu kan. Namun yang menjadi pertanyaan tuh, dari mana sih sumpah pocong ini asalnya gitu. Dan sumpah ini memiliki tingkatan paling atas dibanding sumpah kepada Tuhan gitu. Misalnya orang itu dia. Aku udah demi Tuhan, udah sumpah demi Allah gitu ya. Iya, tapi kita udah bilang seperti itu juga orang nggak percaya. Orang itu nggak percaya ya, ada ya giliran. Waduh, memang ya mungkin di dalam ibaratnya lingkungan tertentu mungkin ya kakak orang lebih seram dengan mengucapkan sumpah pocong gitu. Nah, ini juga sumpah pocong ini belum bisa dibuktikan secara nyata keasliannya atau dampak dari sumpahnya tersebut ya. Ini murni subjektif dari manusia. Nah, kenapa bisa terjadi kematian setelah sumpah pocong nih? Nah, kalau ini mungkin aja ada pengaruhnya dari santet, teluh dan semacamnya, karena tak sedikit nih katanya pelaku sumpah pocong akan melanjutkan tahapan sumpahnya dengan mengirim santet kepada lawannya sehingga orang-orang melihat bahwa sumpah ini 100% bekerja gitu. Jadi kayak ada bumbu-bumbunya gitu loh, nggak murni gitu. Yang pasti itu merupakan ini ya yang sudah ibaratnya kan ada disebut dengan tradisi juga ya di masyarakat juga. Dan juga memang kembali lagi bahwa ada sebagian masyarakat yang memang melakukan hal itu karena ya tujuannya adalah untuk membuktikan sebuah kebenaran sih sebenarnya. Dan ya membuktikan bahwa tuduhan yang disampaikan oleh orang lain tuh tidak sepenuhnya benar, makanya sampai nekat-nekat untuk berani sumpah pocong. Walaupun memang di sisi lain resikonya kan ya lumayan besar juga ya. Ditambah memang itu kan kategorinya musyrik bukan sih? Aku kurang tahu ya, karena aku bukan ustadz sih, bukan ahli agama. Cuman kalau menurut aku lebih baik kalau aku pribadi, kalau orang udah percaya demi Tuhan, atas nama Tuhan, udah bilang demi Allah, aku udah percaya gitu. Dia bilang demi Allah aku mah gak ngelakuin, berarti itu udah percaya. Gak usah walaupun tetap ya ada yang bilang seperti itu juga, tetap bohong ya, itu urusan dia. Itu urusan dia gitu sama kan. yang di atas gitu. Nah, kasus sumpah pocong juga ini diyakini sebagai sumpah biasanya dukun-dukun yang misalkan dituduh menyantet orang, atau nah ini jadi yang sebagai dukun hitam, pelaku pesugihan, orang-orang dituduh berbohong dalam wasiat harta warisan atau utang piutang tanpa bukti tertulis. Akhirnya kan ya udah, saya mau sumpah pocong aja, kalau kalian nggak percaya saya itu bukan dukun santet misalnya gitu kan. Nah, sumpah pocong ini diyakini berasal dari daerah Pendalungan ya. Pendalungan ini adalah sebutan untuk wilayah Jember. Selama ini Pendalungan terkenal sebagai kota santri yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan mendudukkan kiai sebagai tokoh panutan setempat. Jadi sebuah ritual tersebut tuh asal-muasalnya dari situ. Gitu kan dahulunya gitu. Nah, jadi pada zaman dahulu gitu ceritanya seperti itu untuk sumpah pocong ini. Nah, jadi masyarakat dilakukan oleh seseorang dengan kondisi yaitu tadi terbalut kain kafan layaknya orang yang telah meninggal. Sumpah ini tak jarang dipraktekkan dengan tata cara yang berbeda yang tadi ya. Jadi
mau pilih yang dikafanin dikurungin doang, atau mau yang seperti mayat yang tiduran. Ada pilihannya ya Kang Ake? Ada dong. Ada mungkin kalau misalnya ibaratnya ada paket tertentu gitu. Tapi kalau misalnya kita buka jasa sumpah pocong, kayak orang mau sumpah pocong terus kita jualan kafannya gitu, laku nggak ya? Tapi ada loh Kak, ini aku kan waktu itu baru ini ya, wawancara dari pokoknya ada salah satu program lah dari Pemprov Jawa Barat. Gimana tuh? Nah, ibu ini yang kebetulan menjadi dewan jurinya, dia bercerita ada di salah satu pesantren. Jadi di salah satu pesantren itu dia menjual kain kafan dan pokoknya satu peralatan untuk orang yang meninggal aja. Oh iya. Tapi kalau kayak gitu sih nggak apa-apa, itu kan jualan. Betul, jualan. Karena memang kan ya kita nggak ada yang tahu ya, maksudnya orang yang meninggal pasti setiap saat akan selalu ada. Betul, gitu. Dan aku juga kadang kalau di masjid-masjid sih biasanya ada stok untuk kain kafan ya. Gitu ya. Cuman kadang gini, kalau misalkan ya emang ya aku juga bukan berarti nggak percaya kematian atau takut mati sih, pasti takut, nggak mau gitu kan. Maksudnya tuh nggak mau tuh karena ya mati itu atau meninggal itu kan di sana ketika meninggal itu kalau yang kita percaya kan pertanggungjawaban di dunianya berat gitu, maksudnya tuh belum ada bekal gitu. Jadi makanya aku nggak mau mati dulu, nggak mau meninggal dulu. Ketika beli kain kafan gitu kayak suka kayak nggak mau gitu, belum siap aja gitu. Nah itu dia. Tapi ya bagaimanapun kita nggak ada tahu ya, mungkin umur kita. Yang pasti ya apa yang bisa kita lakukan adalah terus berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jangan sampai ini yang sangat disayangkanku kayak mati konyol. Betul. Jadi jangan sampai lah ngelakuin sumpah pocong gitu kan. Kalau menurut aku sih kayaknya daripada sumpah pocong, ini pendapat jadi ya lebih baik ya sumpah atas nama Tuhan. Betul. Gitu kan. Atau mungkin paling beratnya itu sumpah di atas kitab suci misalnya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya tentunya. Tapi ya mau gak mau memang kadang ya memang ada ya yang melakukan sumpah pocong itu. Oke deh ya, demikianlah pembicaraan kita malam hari ini. Tadinya saya mau cerita tentang yang ini Kang Aka, mati konyol tuh yang di acara Halloween Korea Selatan. Nah ini bisa jadi next pembahasan ya. Pokoknya pada malam hari ini temanya adalah sumpah pocong ya. Kamu mau jadi pocong? Jangan dong. Takut. Tapi kalau ada yang juga cosplay jadi pocong banyak banget kan juga. Banyak. Tapi aku yakin sih kalau yang kayak cosplay jadi pocong kayaknya itu kain kafannya bukan kain kafan asli deh. Iya mungkin. Itu mah kain biasa kan. Kain biasa, tapi ya tetap serem juga sih ya kalau dilihat-lihat ya. Tapi kapan-kapan kita nanya juga mereka sebenarnya kalau mereka pakai kostum seram itu, kira-kira kayak mereka tuh sebenarnya takut gak sih gitu? Maksudnya takut ada yang seperti itu di sekitar mereka terus ngelihat ini orang kok ngikut-ngikutin gaya aku gitu kan, gaya aku kata mereka kayak cek pocong teh naon sih iya makan setelan orang tapi cara dipakai ku maneh cara gitu kan. Siapa tuh nanti pada saat mungkin si mas-mas mungkin yang cosplay jadi pocong tiba-tiba nggak tahu kenapa ada yang ngajakin gitu, ada yang ngajakin ke salah satu perkumpulan dan ternyata perkumpulan tersebut tuh diisi oleh pocong-pocong yang asli. disangkana sih jadi jelemanya disangkana jelema gitu ya, karena kostumnya sarua gitu kan. Akhirnya Baraya, terima kasih ya, selamat istirahat, sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap saksikan Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Saya Kak Ahmad, saya Aldi Salman. Selamat malam. Demikian Cermis kali ini. Bagi Baraya yang ingin berbagi cerita misteri, silahkan kirim data audionya melalui email markombarayakita@gmail.com atau silahkan datang langsung ke studio Baraya Kita di Jalan Peta 168E, Kota Bandung. Sampai jumpa di cerita misteri selanjutnya. Cermis, cerita misteri Baraya. Boleh percaya, boleh tidak. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com